Shalom, bersama saya, Gereja Bethel Indonesia Merci. Renungan sejarah Kristen untuk memperdalam dan menginspirasi iman. Hari ini ingin membahas, mengobarkan api kebangunan rohani di Wales. Ayat 5 dengan diri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ayat 6 ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. 2 Korintus 3 ayat 5-6. 1735. Seorang kepala sekolah Wales mengambil komuni di gerejanya pada hari ini, yaitu Minggu Pentakosta. Dia merasa hatinya dipenuhi dengan api kasih Tuhan. Segera dia berkhotbah bukan di gereja-gereja, karena dia tidak ditahbiskan, tetapi di rumah-rumah pribadi. Namanya Howell Harris, dan bertobatannya dikenang sebagai awal dari kebangkatan besar Wales milik Inggris. Dan Harris mencoba lebih dari sekali untuk ditahbiskan di gereja Inggris yang menolaknya, menganggapnya terlalu antusias, yang berarti terlalu emosional. Sebuah tuduhan juga ditujukan pada John Wesley. Tidak mau ditahan, Harris melanjutkan sebagai pengkhotbah awam di selama sisa hidupnya. Salah satu yang mendorongnya untuk berkhotbah adalah pengkhotbah terbesar pada zamannya, George Whitefield, yang menjelajahi dunia, memiliki suara yang kuat dan karisma yang hebat. Harris menarik pendengar dengan khotbahnya yang sederhana dan berdasarkan Alkitab. Mereka juga tertarik pada penekanannya pada jaminan, keyakinan bahwa mereka benar-benar diselamatkan dan dalam hubungan yang benar dengan Allah. Khotbahnya pasti luar biasa, karena ketika Whitefield berkeliling Amerika, Harris menggantikannya di gereja Whitefield di London. Ketika dia berada di Wales sebagai penginjil keliling, dia terkadang mengkhotbahkan 6 khotbah sehari. Pada tahun 1750 Harris membentuk komunitas rohani di rumahnya di Trevecca, Wales, dan dikenal sebagai bapak dari keluarga rohani yang beranggotakan lebih dari 100 orang ini, karena ia dan para pengikutnya berada di luar sistem gereja Inggris. Artinya, mereka tidak dapat dilatih di universitas Inggris atau ditahbiskan. Ia mendirikan sekolah-sekolah pelatihan bagi para pengkhotbah, dibantu oleh Selina Hastings yang saleh, Countess of Huntingdon. Ketika Harris meninggal pada tahun 1773, 20.000 orang menghadiri pemakamannya. Dia dan pengkhotbah Wales lainnya pada masanya sebagian besar bertanggung jawab untuk menjadikan Wales negara rohani yang tetap ada sampai abad ke-20. Doa Tuhan, berkatilah ingatan mereka yang memberitakan firman-Mu dengan penuh semangat dan keberanian. Amin. Tuhan Yesus memberkati.